Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih buat Bapak Ibu sekalian yang sudah memberikan waktu kepada saya. Ini mama yang tembak aja ya. Buat Bapak Ketua, terima kasih. Harus bendahara, wakil yang sudah memberikan waktu kepada saya. Ya, karena kita tidak ada tema, berarti saya cari sendiri ya. Bebas ya, karena kita diskusikan tentang lintas agama saat ini. Saya ingin memperluas pengetahuan kita. Mungkin Bapak Ibu, Pak Ustadz dan Ibu Ustazah yang ada di sini banyak yang tidak mengerti tentang Tritunggal ya. Kekristenan itu tentang Tritunggal. Ya, tiga di dalam satu ya. Mungkin hari ini saya karena saya tadi buka-buka dengan cepat itu kalian dapat ya. Tritunggal yang biasa kita pakai yaitu Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Ya, kita mau mendiskusikan Allah Anak itu siapa? Ya, di dalam kami di Kristenan itu Allah Anak itu adalah Yesus. Ya. Jadi sebelum dunia dijadikan, sebenarnya Tritunggal ini sudah memperkenalkan dirinya, karena manusia belum diciptakan, tumbuh-tumbuhan belum diciptakan, langit dan bumi belum diciptakan. Sebelum Allah ini menciptakan langit dan bumi, Tritunggal sudah memperkenalkan dirinya. Ya, saya baca ya di dalam kitab Taurat Kejadian 1 ayat 1. Judulnya Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, ayat 1 dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah sudah memperkenalkan, Allah Bapa di situ sudah memperkenalkan bahwa aku ini adalah Allah. Nah, itu satu ya. Kedua, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah. Nah, dia sudah memperkenalkan dirinya adalah roh, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, itu sudah dua. Tadi satu Allah, kedua roh Allah, yang ketiga sekarang Yesusnya. Kita mau tahu apakah Yesus itu sudah ada sebelum dunia diciptakan. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Nah, yang kita mau kupas, firman ini siapa? Kalimatullah ini siapa? Ya, apakah sudah ada Tritunggal di sini? Jadi kita akan buka firman. Arti firman itu apa? 1 Yohanes 1. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Manusia siapa? Yaitu Yesus. Dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa,
penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Yesus itu adalah berupa firman. Jadi sebelum dunia diciptakan, Tritunggal sudah memperkenalkan dirinya terlebih dahulu, yaitu Allah Bapa, Allah Roh Kudus, Allah Anak, yaitu firman itu sendiri. Ya. Kenapa dulu dikatakan dia firman? Karena manusia belum diciptakan, manusia belum berbuat dosa, dan firman itulah yang menjadi manusia. Kemungkinan itu mungkin yang bisa saya jelaskan. Nanti boleh kita bertanya tentang segala sesuatu, kita diskusi. Mungkin untuk aplikasi dalam diri kita itu contoh sederhana di dalam diri kita, Tritunggal artinya seperti diri kita. Seperti saya ada tubuh, ada roh, ada jiwa, tetapi saya tetap satu, adalah Ibu Marta. Nah, begitu juga Tritunggal. Di dalam kesatuan Allah itu ada 3 pribadi yang harus kami hormati, karena ketiga pribadi itu adalah agung bagi kami. Makanya seperti kalau orang Pak Ferry lebih sakral mereka, setiap mereka mau berdoa mereka harus bikin tanda salib itu. Mereka menghormati Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus itu. Kalau kami Protestan tidak melakukan hal itu, karena bulan lalu sudah kami katakan kami itu memprotes. Terlalu sakral bagi mereka kami. Jadi Martin Luther itu pinginnya ya menyembah Allah itu bebas sih. Kenapa sih selalu kaku gitu kan? Kalau mereka itu kita harus sujud, di gereja itu kakinya harus berlutut. Kalau kita di Protestan nggak begitu lagi. Oke, terima kasih buat Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan tadi sedikit kita bisa menambah wawasan kita tentang agama yang kami anut. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pertama-tama saya dari tempat ini secara pribadi mohon maaf sedikit terlambat karena juga saya mohon maaf pada semua pelapor sebelumnya hadir di tadi kesalahan ya situ saya tolongnya di change karena saya terlambat ternyata yang dari muslim sebelum yang memaparkan saya hari ini tidak menyiapkan materi khusus untuk diskusi. Maksud saya tidak memberi pengantar, tapi kita akan berdiskusi bersama. Saya cuma sedikit tadi menyambung. Untung saya masih dapat sedikit dari mata terkait Trinitas. Oh iya, tadi Bu Marta bilang protes. Itu betul adanya bahwa dulu kami itu satu keluarga, saudara. Saya sebenarnya sependapat dengan niatnya Martin Luther. Sependapat dengan niatnya itu memprotes nilai demi kebenaran. Awalnya bahwa saya ada di gereja Katolik yang sifatnya dalam satu kudus Katolik dan Apostolis itu awalnya sangat, boleh saya katakan dalam tanda kutip ya, praktik-praktiknya itu sangat bobrok. Agama loh, tapi ada praktik-praktik yang menentang kemanusiaan. Ada praktik-praktik yang cari untung sendiri. Nah, Martin Luther itu adalah seorang imam, bukan seorang pendeta, seorang imam Katolik. Dia protes. Ya ibaratnya sekarang mungkin kalau Suryo protes ada iya seperti itulah. Martin Luther itu ingin memprotes demi kebenaran. Cuman pengikut dari berbagai negara ini
berpikir itu mau terpisah dari padahal niatnya baik. Imam dia protes ada praktik-praktik dalam gereja Katolik itu. Saya juga sependapat bahwa praktik-praktik itu tidak baik. Ujung-ujungnya ujung-ujungnya dodong. itu makanya bagus imam dengan pendeta. Nanti gak pertanyaannya nanti. Nggak nyambung loh nih Kak. Biar nyambung. Oke. Nah, untuk di Indonesia pendeta itu sebutan untuk saudara-saudara kita ya Protestan atau pendeta Protestan yang memimpin ibadah. Tapi kalau Katolik itu ada beberapa sebutan juga. Oh gitu. Nah, sesuai budaya juga kayak Romo itu sama ya. Ada Romo Di Jawa. tapi umumnya sebut Romo juga ngikutin. Tapi di timur kita sebut Romo. Itu untuk imam. Bisa sebut Romo, bisa sebut imam, bahkan bisa sebut pater dalam bahasa Latin. Kalau di Inggris father, priest. Tapi ya permasalahannya ini sebutan bahasa Inggrisnya ini. Di bahasa Inggrisnya sama. Mau Katolik mau Kristen, priest. Sama-sama merujuk pada imam atau pendeta sesuai konteks. Ya. Tapi kalau di Indonesia sendiri bilang pendeta berarti untuk saudara-saudara pemimpin gereja, saudara-saudara yang Protestan. Kalau kami bisa sebut Romo, tapi bukan Romo Ferry ya, karena saya gagal di tengah jalan. Kita lagi gini dong. Gagal kayaknya jadi gagal ya. Gagal di sholat. Kabur. Kalau mau nggak boleh kali. Wibawanya boleh dapet. Boleh. Nggak boleh kami. Nggak boleh nikah, kami tak tahu. Oh iya. Ya saya teruskan, ya saya teruskan. Kami kan urusan. Iya. Ini apa pakai surat, apa pakai otot. Saya kembali lagi. Nah, terus juga tadi sedikit Marta menyinggung soal konsep Trinitas ya, dalam kami pengikut Kristus. Memang kami sampai sekarang, saya sudah pribadi itu memang hati-hati untuk menjelaskan konsep Trinitas. Ya, namanya kesempurnaan dalam Tuhan ya. Susah untuk membedah Tuhan ya, susah untuk membedah rahasia Tuhan. Makanya kami menyebut Trinitas itu misteri Trinitas. Akal budi kami sebagai manusia tidak bisa menelaah dan menjelaskan secara rinci konsep Tuhan kami itu sendiri. Tapi beberapa tafsiran terkait konsep Trinitas tadi sudah Ibu Marta jelaskan juga konsep bagaimana bahwa kami menganggap Yesus, saudara-saudara bilang Nabi Isa, sekarang masih pro-kontra. Kayak itu ada beberapa ulama juga bilang iya orang yang sama, orang yang berbeda. Oh sama, satunya lahir di Pondok, satunya lahir di kandang Bethlehem. Menurut saya itu tidak penting bagaimana kita mengimani. Kamu belum. Yesus, kami menganggap Yesus itu ada sejak dunia ini dijadikan dalam bentuk sabda, dalam bentuk firman. Nah, fisiknya itu kamu menyebut itu setelah perjanjian baru. Makanya ada yang bertanya, orang Katolik, orang Kristen, kok bisa makan babi? Padahal di kitab sucinya sendiri dilarang. Di kitab suci Katolik dilarang juga makan babi. Bahkan kalau saya baca sendiri, khususnya di kitab Imamat itu, di kitab Imamat itu persis sama, banyak sekali aturannya. Larangan ini, haram itu sama. Dengan saudara-saudara muslim beberapa yang dilarang makan ini, dilarang makan ini, haram. Itu ada jelas di kitab suci. Tetapi itu ada di perjanjian lama. Ya, ada di kitab Taurat. Kami bilang 5 kitab pertama itu. Jadi 5 kitab pertama kami di dalam kitab suci itu sama dengan kitab suci orang Yahudi. Nah, ada di situ.
Dilarang. Ada di kitab suci yang kami baca sampai sekarang ini. Kenapa kok kami bisa makan daging babi? Nah, di dalam kitab suci itu juga Yesus yang kami anggap Tuhan itu membarui hukum Taurat. Makanya dia datang saya datang itu bukan meniadakan hukum Taurat. Makanya di kitab suci masih ada juga, tapi memperbaruinya. Kami punya kitab kedua di dalam kitab suci itu kami sebut Perjanjian Baru. Ya, disitulah Yesus katakan paling tidak intinya seperti ini, bahwa apa yang masuk itu tidak haram, tapi apa yang keluar itu yang haram. Ya, mau keluar dari mana aja, bawa atas. Maksudnya kata-kata juga bisa haram, misalnya kalau kasar kan, itu haram. Tapi kalau apa yang masuk ke dalam dada, makanya ketika orang bertanya, kita kok nggak makan? Karena kami dalam Perjanjian Baru sudah ada pembaruan. Tapi tidak menutup kemungkinan ada juga umat kami yang memang konsisten ya di dalam kitab imamat ada dilarang. Jadi saya juga mau makan, oke, tidak dilarang juga ya. Ketika ada yang nggak mau makan kayak pembaruan Katolik, gereja Katolik harus mengeluarkan, enggak itu, nggak seperti itu, masih ekstrim. Kalau ada yang mau menaati kitab imamat di dalam kitab suci, juga fine-fine aja ya. Maksudnya tidak masalah. Kalaupun ada yang tetap makan juga tidak masalah. Seperti itu. Saya pikir itu sedikit dari saya. Kalau memang masih ada diskusi tanya jawab, mungkin bisa nanti ya kita diskusi saja karena belum panas ini masih harus ada pemantiknya nanti. Saya pikir sekian dari saya. Izin bertanya ya. Kalau di kami ya sepemahaman kami bahwasanya Al-Quran itu kitab suci kita itu adalah rangkuman-rangkuman dan isi keseluruhan dari kitab-kitab yang sudah terdahulu yang diturunkan. Yang saya ingin tanyakan di agama Bapak Ibu, apakah ada kitab yang benar-benar otentik gitu, Injil misalkan atau Taurat yang memang benar-benar asli otentik dari dulu, tidak ada amandemen ya. Kalau sekarang mungkin kan ada Perjanjian Baru, ada amandemen Pak ya, ada pembaruan. Dan apakah pembaruan itu sifatnya sudah mutlak, tidak ada pembaruan lagi, atau barangkali mungkin tahun-tahun berikutnya bisa diamandemen lagi begitu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu MC untuk waktunya, Ketua IPADI dan semuanya yang saya hormati. Izin saya bertanya untuk Eda saya, Eda Marta. Saya itu orangnya penasaran ya. Jadi kemarin itu kan di Taman Cilegon Indah ada tetangga saya yang meninggal ya. Kebetulan baru tambunan ya. Terus saya kajian sana, kemudian kebetulan jenazahnya itu lagi di Pulasara gitu ya, lagi katanya lagi dimandikan gitu. Cuma saya tadi tuh saya bilang saya ini orangnya penasaran gitu. Oh, saya perhatikan kok mandinya nggak pakai air ya. Jadi prosesi pemandian jenazahnya mungkin hanya didandanin saja gitu ya, atau gimana gitu. Ini khusus untuk Bu Marta dan Pak Ferry, mungkin juga di Katolik juga apakah sama atau ada perbedaan gitu ya. Karena saya perhatikan tuh nggak ada kayak Muslim gitu, nggak ada ciprat-ciprat air atau apa gitu kan. Kalau Muslim kan banyak air yang digunakan gitu. Tapi itu nggak ada gitu loh. Dan saya penasaran gitu seperti apa gitu. Apa ya, setahu saya kan hanya didandani saja ya, sesuai dengan baju kesukaannya, baju favoritnya gitu ya yang dipakai gitu. Kalau perempuan kan biasa di make up dan sebagainya ya. Apakah sama gitu dengan Pak Ferry? Pengusahaan jenazah itu apa sama gitu ya dengan Katolik gitu. Kemudian yang keduanya adalah ada berbagai macam gereja, yaitu gereja HKBP atau satu lagi gereja Pantekosta. Itu saya nggak tahu. Kalau HKBP dan Pantekosta itu perbedaannya di mana?
kemudian kependudukannya sama atau tidak gitu kan. Kalau HKBP setahu saya Batak ya gitu. Atau gimana nih, nantilah mata saya buat penjelasannya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosen saya dulu ketika melihat salah satu mahasiswa yang memiliki kitab suci tidak ada coretan, dia marah. Kok bisa kitab suci tidak ada coret? Artinya orang ini tidak mendalami dari berusaha untuk memahami kitab suci. Dalam konteks kami waktu itu memang mau belajar mengkaji mengupas kitab suci. Berarti orang ini nggak mendalami kitab suci. Kalau kitab sucinya persis sekali. Atau sudah maknani. Setiap kalau dalam belajar Katolik itu cenderung tidak menghafal ya, tidak menghafal ayat-ayat, tapi berusaha untuk memahami. Kalau saudara-saudara berusaha, makanya kalau uji hafalan, kalau saya, karena kami berusaha untuk mengkaji dan memahami isi dari teks tersebut. Nah, setiap kali mau memberikan materi, seorang Romo ya, namanya Romo Indra Sanjaya, sudah meninggal. Dia selalu katakan, sudah siap untuk belajar hari ini, siap untuk tidak mualaf. Mualaf apa betul? Kayaknya siap untuk tidak malap ya. Langsung, karena mau mengupas kitab suci. Jadi pengantaran kalau sebelum belajar, sudah siap mental untuk tidak keluar. Padahal calon-calon Romo semua yang saya kasih beda. Siap. Berkah semangat kan? Mulai mengupas kitab suci. Bahkan di dalam kitab suci itu banyak kesalahan, banyak kekeliruan. Makanya di awalnya sudah memang sudah siap. Banyak kekurangan, banyak karena kami dalam beragama kitab suci itu bukan sebuah buku yang langsung jadi, yang langsung diturunkan dari atas langsung. Saya pikir sama konsepnya, tapi nanti juga saya pikir supaya ada perbandingan yang lebih jelas sekali. Konsepnya itu adalah sebuah wahyu, tapi bukan sebuah buku. Wahyu itu diturunkan kepada kami sebutnya sekarang itu hagiograf, para penulis suci. Barulah mereka tulis. Apakah langsung buku? Tidak. Ada yang sering digunakan oleh para hagiografer itu satu, papirus. Papirus itu adalah pelepah sebuah tanaman yang ada di rawa-rawa biasanya. Itu dikulitin. Terus dari kulit-kulit hewan ditulis di situ. Terus juga di batu-batuan. Bagaimana konsep awal itu orang menampung, oh ini model tulisan ini cocoknya dengan ini. Dari cocok-cocokan. Oh ini model tulisannya seperti ini, berarti ini sama dengan yang ini, dapatnya dari tempat ini, dapatnya dari dikumpulkan, disambung sini, sambung sana. Baru saya itu membayangkan buku setebal itu dulu baru berceceran di mana-mana ya, ditampung di sini, ke bawah angin. Makanya ada beberapa, saya juga baru tahu ketika kuliah itu, ada beberapa ayat yang nggak ada nomornya, dari nomor 5 langsung nomor 8. Makanya di awalnya dosen bilang sudah siap untuk menolak bahwa kitab suci ini memang ada kekeliruan, ada kesalahan, karena memang tulisan-tulisan dari seorang manusia yang memiliki kelemahan. Kumpul papirus dari tempat ini satu, nah barulah mereka teliti. Ini model tulisannya seperti ini, berarti dia cocok dengan yang ini. Disambung-sambung. Apakah hanya cuma sebuah buku itu tulisan dikumpulkan? Tidak. Banyak sekali tulisan, bahkan ada yang tidak diakui, kami sebut yaitu dalam gereja Katolik itu kanonisasi. Kanonisasi itu pengesahan dari gereja Katolik bahwa kitab suci ini bisa dipakai untuk mendukung keimanan Katolik. Jadi bahasa ininya seleksi lah. Ini seleksi itu. Ini kok tulisannya seperti sedikit menentang dengan iman Katolik, jadi pakai. Ada beberapa kayak Injil, ada Injil Thomas, Injil apa itu. Nah, ada
beberapa Injil ini yang dipakai juga oleh saudara-saudara Muslim yang mengkritik, padahal itu tidak dipakai oleh Gereja Katolik. Ah, itu ada Injil Maria, mau dengan ini. Padahal itu Injil masuk seleksi, tapi nggak diterima dulu, nggak diakui. Cuman ada beberapa kumpulan, sebenarnya sama Gereja Kristen juga nggak mengakui itu. Kelompok-kelompok yang mengatakan bahwa kami itu pengikut Kristus. Sementara Katolik tidak mengakui mereka karena banyak penentangnya. Protestan juga tidak mengakui mereka. Ada kelompok-kelompok kecil itu yang membawa nama Kristus, beriman pada kitab suci, tapi mengkritik ketuhanan Yesus. Gitu. Jadi, apakah ada satu pertanyaan tadi? Apakah ada yang otentik? Ada. Dalam poin-poin yang otentik itu biasanya dalam kitab suci. Kalau yang biasa, yang tanpa warna, itu yang dalam tanda kutip ya. Kalau dibaca ada dalam tanda kutip itu biasanya sabda langsung dari Tuhan Yesus. Itu yang otentik dalam tanda kutip. Kalau ada kitab suci kami khusus dulu itu, yang otentik itu biasanya diwarnai merah. Bahwa ini adalah kata-kata yang langsung dari Yesus seperti ini. Kalau di kitab suci yang biasa, Bapak Ibu lihat, yang biasanya dalam tanda kutip itu yang cirinya untuk yang otentiknya. Apakah ada kemungkinan pembaruan? Saya secara pribadi ya tidak ada. Pasti ada. Ketika para mengkaji untuk melihat kembali, ini ada kesalahan, ini ada kekeliruan, itu pasti ada perbaikan, ada pembaruan. Itu mungkin ada ditambahkan oleh Tuhan. Kalau kita ya namanya zaman dulu, secara pemikiran kita tentang Alkitab dan Bapak bilang itu zaman itu dari zaman batu ya Pak ya, orang tulis di batu ya. Mungkin itu dari sekian satu desa mungkin hanya satu yang mengerti menulis ya Pak ya. Kita mulai dari zaman batu sebelum Masehi. Perubahan itu yang dibuat oleh manusia. Tetapi seperti saat ini dari kitab Taurat sampai Injil, sekalipun ada perubahan-perubahan yang dibuat oleh manusia di bumi ini, seperti yang dibilang Pak Heri tadi itu, yang seperti ini, Matius menulis tentang kelahiran Yesus, Markus menulis tentang kelahiran Tuhan Yesus, Lukas menulis tentang kelahiran Yesus, Yohanes menulis tentang kelahiran Yesus. Jadi mungkin ya, karena kita tidak ada di zaman itu ya, mereka itu menyatu-nyatukan istilahnya, ini Markus ini tulisannya sama ini sama Matius nih. Nah, berarti ini istilahnya mereka mendapat pewahyuan yang sama. Berarti ada saksi, bukan cuma satu orang. Nah, inilah yang kita tulis. Itu kemungkinan ya Pak ya. Namanya zaman dulu ya Pak ya. Dan dari zaman dulu itu kita tulisan itu juga dari zaman Roma ya. Dan itu pun dari luar negeri ya, bukan dari Indonesia kita ini ya. Karena yang dituliskan itu mungkin kalau Indonesia dulu sudah tahu menulis, mungkin jangan-jangan dia diwahyukan dari negara Indonesia tulisannya seperti kita. Tetapi karena mungkin yang mengerti menulis itu dulu zamannya di zaman Roma, orang Yahudi, ya mereka lah yang diwahyukan oleh Tuhan itu, ya. Sekalipun mereka menulisnya di batu seperti itu. Tetapi sampai sekarang itu menjadi suatu iman, suatu sejarah yang memang sudah ada saksi sampai beberapa itu, kalau seperti Taurat itu Nabi Musa yang menulis ya, sampai tahun beribu tahun sekarang kita mengimani itu. Dan satu, kalau saya memberitakan Injil ataupun ceramah kepada anak-anak, kepada remaja ataupun kepada orang tua, saya selalu tekankan kepada mereka, kamu boleh membaca, saya bilang, kamu boleh menghafal, saya bilang, ini semua kitab suci. Tetapi yang utama, saya bilang, bagaimana hubunganmu dengan Allah itu? Itu yang utama. Maka kalau kamu mempunyai hubungan dengan Allah itu, karena Allah kita adalah Allah roh,
roh itu mampu masuk ke dalam diri kita, pikiran kita, memberikan hikmat kepada kita, maka itu tidak akan bisa menggoyahkan imanmu. Sekalipun orang tuamu mengatakan ini salah, karena ada apa? Ada hubungan pribadi antara engkau dan Allahmu. Itu pribadi, saya bilang. Saya selalu menekankan begitu kepada semua jemaat yang saya berikan pengarahan. Karena ini apa ya? Rahasia ilahi ya. Secara pikiran manusia kadang-kadang nggak bisa kita telaah. Karena Allah itu Allah yang Maha Kuasa. Mungkin seperti itu ya Bapak ya. Kalau dari Protestan ya Pak ya. Nah, Ibu Naza, kemarin temannya katanya ada yang meninggal dimandikan ya. Kami itu dimandikan itu Pak Ibu bulan lalu kami sudah bilang, saya sudah bilang bahwa kami masalah bukan kami tidak menghargai tubuh ini. Tubuh ini akan kembali kepada tanah seperti itu. Kadang kami itu bisa memandikannya secara adat, agama, kami terima asal itu tidak melanggar firman Tuhan yang ada di Taurat dan di Injil. Jadi kalau mereka mau bikinnya dipercik aja begitu, it's okay, it's not problem for us, itu kan tidak masalah buat kami, karena itu hanya seperti simbolis. Tetapi selama hidup engkau, itu yang kami tekankan kepada mereka. Apakah kamu mengikuti karakter Kristus itu? Ingat, yang akan kembali ke surga itu adalah roh dan jiwamu. Tubuhmu akan kembali ke tanah. Makanya kami itu terima. Kalau kadang ada yang meninggal seperti ada bakat dia harus begini, harus normal, kami terima. Karena itu tidak ada hubungannya sampai ke surga seperti itu ya. Jadi ada yang dimandikan seperti ibu itu, kalau saudara kami meninggal di rumah sakit, dia dimandikan bersih kayak ibu ya, pakai air banyak, is oke. Nah dia mau dimandikan bersih, nggak apa-apa bagi kami. Nah yang penting akhir daripada kata pendeta ya, imanmu yang akan menyelamatkanmu saat kita mendoakan yang orang meninggal itu. Nah seperti itu ibu. Baru apa lagi tadi bu? Saya lupa. Berarti memandikan jenazah itu sesuai dengan keinginan kita gitu ya, adat dan keinginan kita. Iya. Tidak dipermasalahkan, tidak sekalipun tidak sesuai dengan misalnya kita di Injil tadi gitu. Karena di Injil karena kalau di Injil juga bu, Tuhan Yesus juga meninggal itu dimandikan karena sesuai dengan adat orang Yahudi. Dimandikan juga bu, pakai kain kafan juga bu, karena adatnya mereka di sana seperti itu, nggak ada kebaya di sana. Jadi kalau kita di Indonesia kan ibu lihat kalau yang ibu-ibunya pakai kebaya gitu, baju kesukaan, karena kita adat kita baju kebaya seperti itu bu. Yang kedua itu bedanya apa sih? Gereja HKBP beda. Oh, gereja HKBP dan Pantai Kosta. Pantai Kosta. Nah itu kalau HKBP itu bu, itu memang dari Sumatera langsung ya, bahasa daerah. Jadi kalau zaman dulu itu yang beratus-ratus tahun, ribu-ribu tahun dulu kan bahasa Indonesia masih sedikit bu yang masuk ke daerah ya. Jadi kalau di Jawa juga pasti ada kerja Jawa ya, kayak begitu. Jadi semua nyanyinya, doanya pasti mereka mengikuti bahasa yang ada seperti itu ya. Nah karismatik apa tadi? Pantai Kosta. Nah itu hanya aliran bu, aliran ya, seperti kalau kita di musim kan FUI begitu bu. Ya kan, kayak begitu aja bu.
Cuman kalau KBP dia bahasanya memang bahasa Batak, nggak pakai bahasa Indonesia. Iya. Jadi khusus Berarti sektoral ya Bu? Iya, sektoral Pak, seperti itu. Internasional tidak ada. Iya, karena yang utama itu kamu mau gayanya loncat-loncat, kamu gayanya busuk seperti Katolik. Yang utama kita selalu tekankan Katolik dan Protestan itu Injil dan Tauratnya, seperti itu. Karena kadang kita kan, apalagi kita di Indonesia banyak suku ya, kita nggak bisa paksakan kamu harus seperti saya, seperti orang Batak. Nah, Ibu Nazar harus seperti suku Batak. Nggak mungkin dong Bu ya, seperti itu. Jadi kita terima, tetapi tidak boleh keluar dari konteks ini kita Taurat dan Injil. Itu begitu Bu. Izin bertanya Pak Ustadz Ferry dan Ibu Martalena, Ibunda Martalena. Sedikit cerita dulu sebelumnya Bu. Jadi saya itu sempat belajar bahkan saya sudah nganggap beliau itu mentor. Ada salah satu mentor saya. Jadi beliau itu memang fokus hidupnya itu cari uang, usaha, kerja. Suatu hari saya tanya, Om, kata saya, kok nggak pernah ibadah, Sabtu nggak ibadah, Minggu nggak ibadah, hari-hari besar dan lain sebagainya nggak pernah ibadah. Jawaban beliau itu, saya ini fokus cari uang karena supaya saya bisa bayar denda. Jadi dengan saya bayar denda ke tempat-tempat ibadah, maka meskipun saya nggak ibadah, saya nggak apa-apa. Yang penting saya seperti donatur gitulah. Yang penting saya donatur gitu. Makanya saya itu lebih banyak berkorban cari uang untuk membesarkan agama saya, untuk membangun tempat-tempat ibadah baru, untuk memberikan operasional dan lain sebagainya supaya tempat ibadah saya hidup. Oh gitu ya Om, kata saya kan. Iya, makanya saya mau lebih baik cari uang, lebih baik cari pasar-pasar lain supaya saya lebih banyak kontribusi memberikan finansial langsung ke tempat-tempat ibadah saya. Jadi mohon penjelasannya apakah memang ibadah di, tapi saya pribadi nggak tahu apa yang dianut itu agamanya Kristen atau apalah, yang pasti bukan Islam, yang pasti bukan Islam. Jadi mohon penjelasannya apakah memang bisa ketika memang salah satu jemaat itu tidak ibadah cukup dengan membayarkan apa ya kalau bahasa Islamnya itu? Iya itulah gitu, cukup dengan dia sedekah dan lain sebagainya, nggak apa-apa nggak ibadah gitu. Yang penting memiliki kontribusi untuk membesarkan agama itu gitu, untuk memiliki kontribusi untuk memberikan keuangan untuk tempat ibadahnya. Jadi nggak apa-apa, nggak usah ibadah pun nggak apa-apa. Mohon penjelasannya, mungkin ada apa sih namanya kesalahan atau misalnya penafsiran saya salah, mohon dijelaskan lagi. Itu saja, terima kasih. Sebuah pertanyaan yang menimbulkan refleksi ya. Bagaimana sih konsep mereka beriman itu seperti itu ada gitu ya pertanyaan. Apakah konsep itu kayak bahwa itu sudah seperti ateis dari tadi? Bahwa tidak perlu saya beragama, saya berbuat baik aja saya. Kan itu konsep. Saya sedang bertanya ya. Mungkin kebetulan pas yang namanya yang non muslim ya. Sebenarnya saya juga bertanya itu. Saya yang berpikir begitu. Apakah dia berpikir tiket masuk surga itu ketika saya punya andil, saya punya kontribusi untuk gereja, untuk agama, saya bisa dapat tiket masuk surga? Saya secara pribadi juga kaget ya, ada juga seperti itu ya. Tapi kalau dipikirin mungkin tafsiran dia bahwa ketika saya punya kontribusi, ketika saya punya andil, minimal Tuhan melihat. Ini saya berpikir, mencoba menafsirkan pemikirannya ya. Jadi saya mencoba menafsirkan karena kalau ditanya apakah ada aturan dalam gereja sama, apakah ada aturan dalam gereja Katolik atau dalam Protestan bahwa tidak perlu kamu gereja, yang penting kamu masuk uang, kamu bisa masuk surga? Tidak ada, pasti. Tidak ada aturan yang menjelaskan bahwa kamu nggak usah ke gereja, yang penting kalau kamu punya uang, kasih uangnya untuk membangun gereja. Itu tidak ada aturan untuk itu. Saya juga kaget.
Apakah nanti dia masuk surga? Bukan urusan saya juga ya, urusan Tuhan. Itu urusan Tuhan itu. Panitia surga. Panitia surga saya kan. Jadi itu maksud saya. Sebenarnya saya jawab lagi. Tapi kalau bilang ada aturan khusus bahwa kamu dapat dendanya aja, kalau usah ke gereja, tidak ada. Apakah ada orang yang mengaku KTP-nya Katolik tapi tidak masuk gereja, tidak pergi ke gereja, tidak masuk kami bilang lingkungan, apakah dia akan dihukum? Ya, orang beribadah, orang itu sesuai dengan kesadaran. Kalau kami bilang hukum sosial, hukum gereja, hukum sosial pasti diomong-omongin orang di belakang. Dia itu doang betul, nggak pernah muncul di gereja. Tapi kalau ada hukuman khusus dari gereja, enggak. Nah, hukuman yang dikeluarkan oleh gereja itu ketika seseorang yang beranggota aktif dan membuat pelanggaran, ada pelanggaran tertentu. Misalnya pelanggaran menentang gereja secara langsung, melawan gereja, pasti ada hukuman. Ada dua jenis hukuman dalam gereja Katolik dari perspektif. Kami sebutnya itu ekskomuni dan ekskomunikasi. Ekskomuni level hukumannya lebih rendah. Ekskomuni, saya ambil contoh. Kami kalau setiap ibadah itu ada, kalau ada yang pernah tahu, ada yang pernah masuk, ada yang pernah belajar, ada yang pernah nonton, itu ada terima sebuah simbol yang kami katakan sebagai simbol tubuh Kristus. Sebuah kecil positif. Nah, kalau orang yang mendapat hukuman ekskomuni itu tidak boleh menerima itu hukumannya. Dia datang gereja untuk mengikuti ibadah tapi tidak menerima komuni kudus. Kenapa? Dia mendapat hukuman. Hukuman contoh seperti apa? Hukuman ekskomuni itu. Ekskomuni otomatis seseorang yang sudah tinggal bareng tapi belum menikah secara agama atau hamil di luar nikah. Misalnya kecelakaan, mau kan mereka harus jadi ini masih proses administrasi, urus dia ke gereja, itu nggak boleh menerima komuni. Itu ekskomuni otomatis kami bilang. Dia mendapat hukuman tidak menerima tubuh Kristus karena dia sudah tinggal bareng, sudah kawin ya, tapi belum nikah secara gereja. Itu kena hukuman. Tapi kalau ekskomunikasi itu seseorang yang benar-benar dengan terbuka, dengan berani menentang dan melawan atau merendahkan orang Katolik ya. Orang Katolik sendiri yang berani melawan atau menentang gereja Katolik, ajaran gereja Katolik. Nah, secara otomatis dia akan diekskomunikasi. Apa itu ekskomunikasi? Di-off-kan, dia dikeluarkan sementara dari gereja Katolik sampai dengan waktu yang tidak ditentukan. Dikeluarkan sementara dari gereja Katolik. Kalau mau dikeluarkan terus, monggo. Apakah dia mau pindah agama? Kenapa dia dikeluarkan kemarin? Karena dia sudah melawan, menentang ajaran gereja. Kayak seperti itu. Itu dua hukuman yang sejauh ini saya tahu. Sanksi sosial juga ada. Kalau itu otomatis, apapun pasti ada sanksi sosial. Sanksi sosial itu kan bagaimana orang membuat keanehan dan menjadi omongan orang lain. Hindarilah, bicarakanlah. Saya pikir kalau soal sanksi sosial apapun yang mau di agama, di masyarakat, itu sanksi sosial itu sebuah sanksi otomatis. Itu pasti. Saya pikir saya sedikit kembali tadi ya. Saya ketika yang ke poin pertama dari pertanyaan tentang jenazah apa segala macam. Juga terkait pemandian jenazah. Kemarin ketika di perumahan saya ada bukan khusus pelatihan pemandian jenazah ada ya masjid. Saya candai sama abang sebelah saya. Ini kalau bisa saya juga pengen ikut nih. Mau tahu aja. Ya. Jadi ada pelatihan khusus ya? Ya. Oh, pelatihan khusus. Nah, kalau di dalam gereja Katolik sebenarnya tidak ada ketentuan khusus harus dimandikan model seperti ini, harus tidak ada ketentuan khusus ya. Nah, sejauh yang saya tahu selama ini jenazah itu dimandikan oleh keluarga. Dalam Katolik ya, dimandikan oleh keluarga, oleh anaknya biasanya, atau oleh orang-orang terdekatnya, ya. Karena dan itu dimandikan di ruangan khusus ya, pas dimandikan secara keseluruhan, dibersihkan, terus digantikan baju baru
masukkan ke dalam peti kami bilang. Jadi baru mulai doa, baru itu ada ketentuannya, ada doanya ini kan, baru itu mulai. Tapi kalau dari pemandian tidak ada doa khusus. Ada sih beberapa beberapa orang yang mulai membuat itu untuk ini nanti doa pemandian mungkin sudah mulai ada. Tetapi secara umum dari gereja Katolik memberi aturan dari pusat belum ada ketentuan khusus untuk pemandian. Tapi mulai ada doa pemandian jenazah, doa untuk ini sudah ada. Tapi belum secara keseluruhan umat Katolik mengikuti itu ya, belum secara keseluruhan. Sudah mulai ada doa pemandian jenazah, doa segala macam. Teman saya di Adik-adik. ya tadi karena bapak mentornya bilang tidak perlu ke gereja, tidak perlu ke pengajian, apa yang penting cari uang ya. Jadi saya ambil dulu dari Matius 4 ayat 1 sampai 4 ya. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Yesus aja perlu firman loh. Pertanyakan itu sama mentor Bapak. Ya, Yesus aja perlu firman. Lah dia manusia biasa kok nggak perlu firman? Pertanyakan. Bapak ateis, Kristen, Protestan, Islam, Hindu, Buddha, begitu ya Pak ya. Ya, terima kasih. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Marta dari Protestan dan Pak Ferry dari Katolik. Dari kalimat pertama di kajian awal bahwa yang disampaikan adalah menyangkut konsep Tritunggal. Sebagaimana tadi dijelaskan bahwa konsep Tritunggal ini adalah mungkin kalau dalam Islam keimanan pokok yang harus ada. Bahkan kalau itu salah mungkin bisa akibatnya fatal. Di kami pun konsep Tritunggal mungkin lebih familiar dengan ilmu konsep ketauhidan kepada Allah kalau di Islam. Yang saya tanyakan dari konsep Tritunggal baik di Protestan ataupun di Katolik, yang di dalamnya dari Tritunggal itu ada Bapa, ada Putra atau Anak, dan ada Roh Kudus. Dari tadi yang disampaikan di mata dicontohkan dalam manusia itu ada jantung, ada tubuh, ada roh, ada jiwa, tapi satu kesatuan. Ya. Kalau dalam konsep keimanannya atau secara hakikat dari agama Protestan atau Katolik menggambarkan dalam kehidupan bertuhan kepada Roh Bapa, Putra atau Anak dan Roh Kudus itu seperti apa? Contohnya, apakah memang Bapa ini berwujud atau tidak? Apakah Roh ini berwujud apa tidak? Sehingga dari teman-teman Protestan meyakini itu adalah Tuhan. Kemudian tadi disebut bahwa Yesus itu anak Allah. Siapa ini?
kalau bahasa sederhana Indonesia, bahasa sederhana, mohon maaf, anak itu dilahirkan. Mohon maaf, saat anak itu kan dilahirkan dari satu spesies yang sama gitu. Nah, apakah konsep Tritunggal itu sama seperti hal itu? Jadi Yesus dilahirkan sama Tuhan Bapa, sehingga Yesus disebut anak Allah. Dan pertanyaan yang selanjutnya, ketika Yesus itu disalib di apa nama kayu itu namanya? Di Golgota. Ketika Yesus disalib di Golgota, kalau pengetahuan di kami itu penyaliban itu adalah hukuman sekaligus penebusan dosa. Nah, penebusan dosa ini, dosanya umat Kristiani secara khusus dari awal sampai mungkin terakhir-terakhirnya dosanya udah ditebus, ataukah memang ada seperti umat Islam ya, kalau nggak tobat ya nggak bisa. Contohnya gitu. Apakah konsepnya seperti itu, ataukah memang ya udah mau makan babi, makan apa udah ditebus ini, kita happy ending aja gitu. Mungkin itu, terima kasih. Tadi di awal sudah saya katakan, ini sudah mulai diskusi Trinitas, ini ada panas. Oke. Saya kalau baca komen-komen di diskusi-diskusi dialog agama di YouTube itu, ini nggak panas. Akan ketika bertanya sekian, kalau punya anak yang pasti punya, kan Pak Or, saya kami bilang, ibunya mana? Ya, karena cara pandang kita manusia itu, saya juga sangat memaklumi. Ini juga pasti bertanya seperti itu. Ini anaknya. Kalau bapak punya ibu siapa? Bapaknya. Karena dalam konsep cara baca manusia yang biasa ya normal, secara biologis kan seseorang itu dilahirkan dari pertemuan seksual pria dan wanita, jadi harus ada ibu dan harus ada bapak. Kecuali anak-anak, saya Tuhan Yesus kami menganggap anak-anaknya Allah, tidak mungkin. Oke. Kita mulai tentang konsep ini. Tadi ketika saya memaparkan di awal teman-teman, saya sudah katakan bahwa ada satu kata penting, misteri Trinitas. Kami berusaha untuk menafsirkan apakah Allah Bapa itu berwujud dan wujudnya seperti apa? Apakah kan orang Katolik tahu? Tahu tentu tidak. Tetapi di dalam kitab suci dikatakan bahwa kenapa sampai ada konsep Trinitas? Di situ berbunyi, hendaklah kita menjadikan manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jelas dari tafsirannya berarti kita ini diciptakan berarti gambar Allah seperti kita ini, seperti Bu Marta, seperti saya, seperti manusia. Makanya ditafsirkan bahwa berarti kalau konsep bunyi kitab suci seperti ini berarti Allah Bapa yang minimal ada hidupnya, ada ini. Itu tafsirannya. Apakah sudah ada yang melihat langsung? Belum ada. Siapa yang sudah pernah ke sana? Menurut cerita ada mati suri pergi ke sana, ada lihat. Saya kadang-kadang nggak percaya gitu. Yang mati suri bilang sudah masuk surga baru pulang ke sini lagi. Itu saya sendiri secara pribadi nggak percaya. Tetapi kami meyakini bahwa wujud Allah itu seperti kami ini, seperti manusia. Karena bunyi kitab suci seperti itu. Bahwa manusia itu menurut kitab suci diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, imago Dei bahasa Latinnya seperti itu. Nah, ketika berbicara soal Trinitas membedah ini, bahkan di YouTube juga banyak soal Trinitas ini. Memang
susah untuk ditelaah secara pikir manusia. Mau yang Katolik sendiri pun juga susah untuk ya kami sebutnya itu misteri Trinitas. Tetapi apa yang sudah dikatakan oleh Bu siapa tadi? Bu Manda tadi, mungkin saya juga tidak dapat terlambat tadi. Itu adalah tafsiran analogi bahwa Allah Bapa itu tubuhnya, Roh Kudus itu rohnya, dan Yesus itu adalah firman, adalah sabda. Karena di kitab suci kan dikatakan bahwa Yesus itu sudah ada sejak penciptaan dunia dijadikan. Bahkan di kitab suci juga dikatakan subjek yang digunakan ketika Allah menciptakan manusia itu kita, bukan saya. Kalau saya kan berarti tunggal, pertama tunggal. Tapi kalau kita pertama sama, lebih dari satu orang. Makanya ditafsirkan, kenapa kitab suci yang berbunyi seperti itu berarti bukan satu pribadi yang kita, ada 3 pribadi. Untuk menelaah konsep tiga pribadi dan satu Allah itu memang tidak mudah, dan makanya sampai sekarang kami sebut misteri ilahi. Tidak bisa membedah semua kealahan dan ketuhanan tentang konsep Trinitas. Tapi kami meyakini bahwa tadi konsep Trinitas itu Allah, tubuh, utuh, kata-kata yang keluar atau sabda atau firman adalah Yesus, dan kemudian jadi manusia. Terus Roh Kudus, apakah berwujud? Nah, sejauh ini yang tahu yang punya wujud pun dan baca kitab suci adalah Yesus. Kenapa punya wujud? Ya, jelas di kitab suci, mulai dia lahir ada, dia besar ada, terus dia wafat di kayu salib. Tadi dikatakan kayu salib kayu salib itu adalah hukuman, penebusan hukuman, bukan penebusan dosa sebenarnya. Nah, menurut saya penebusan hukuman, karena salib itu adalah sesuatu hukuman yang paling hina. Hukuman bagi orang Romawi itu adalah hukuman bagi, kalau di Indonesia kayak hukuman mati, penjahat kelas kakap. Yesus ini penjahat kelas kakap. Kenapa Yesus dianggap penjahat kelas kakap? Penjahat kelas berat lah. Karena menurut orang Yahudi, Yesus itu telah menghina hukum Taurat. Kalau kami meyakini bahwa Yesus itu difitnah. Ketika Yesus datang, lahan kerjanya para ahli Taurat, para imam-imam, terus orang-orang Farisi itu seolah-olah diambil oleh Yesus. Banyak yang mengikuti Yesus, banyak yang mengikuti ajaran Yesus, dan Yesus kadang-kadang mengkritik Taurat, praktik-praktik Taurat, kadang-kadang mengatur dan banyak. Jadi Yesus itu dianggap sebagai penjahat yang telah menghina budaya dan agama Yahudi, secara khusus kitab mereka, itu Taurat. Makanya Yesus itu dijatuhi hukuman mati. Apakah itu adalah penebusan hukuman? Ya, dan bagi kami tentu itu adalah penebusan dosa. Kenapa setiap tahun umat Islam selalu mengadakan korban ya? Korban. Kalau perjanjian Katolik ada juga dulu itu, kalau praktek Yahudi itu, kalau perjanjian lama jelas setiap tahun kurban. Kapan itu hilang? Ketika Yesus itu dianggap sebagai korban. Makanya ada julukan buat Yesus, anak domba yang dikorbankan. Dulu kan mereka juga korbankan domba untuk penebusan dosa, tetapi setiap tahun harus buat itu setiap tahun. Kalau seandainya Yesus nggak ada, berarti kami juga kayaknya setiap tahun korban. Karena sudah ada Yesus, jadi Yesus itu penembusan dosa bagi pengikut Kristus, baik Katolik atau Protestan, sekali untuk selamanya. Kalau dalam Katolik, kami cuma mengenang itu setiap perayaan hari Minggu itu, mengenang perayaan kurban Yesus, kami sebut Ekaristi. Itu diadakan setiap ibadah hari Minggu.
Itu hanya mengenang. Itu sebenarnya ibadah setiap hari Minggu kami itu bukan ibadah doang. Ada upacara korban di dalamnya. Tapi korban simbolik ya. Dalam bentuk roti dan anggur. Korban simbolik. Dari Pak Herina berfirman apa? Baiklah kita menjadikan manusia. Ini ayatnya di Kejadian 1 ayat 28 ya Pak. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, kembali lagi tadi seperti yang dibilang Pak Ferry, misteri ilahi. Kenapa dia katakan kita? Nah kan, kita itu berarti tidak tunggal, ya. Karena saya juga saat penciptaan ada Pak, jadi kita juga pasti mengikuti tulisan-tulisan nabi-nabi kita yang dulu, Musa, Nabi Daud, ya, semua itu kita ikuti. Jadi kata Tritunggal yang tadi saya sudah katakan dari awal, sebelum penciptaan Tritunggal itu sudah memperkenalkan diri, ya. Tadi Bapak udah ikut kan dari awal kan Pak? Atau perlu saya baca lagi dari Kejadian awal tadi, Kejadian 1 ayat 1 itu, ya. Jadi di dalam beribu-ribu tahun perjalanan manusia saat penciptaan, ya, karena di Taurat ini lengkap ceritanya sebelum dunia diciptakan, apa yang duluan diciptakan itu perang. Yang terakhir diciptakan adalah manusia. Manusia diciptakan Nabi Adam, ya. Allah merasa manusia itu sendiri tidak baik. Marilah kita menciptakan perempuan. Maka wanita diambil dari tulang rusuk Adam. Nah, setelah mereka berdua, hanya satu yang Allah katakan kepada manusia ini. Seluruh tumbuh-tumbuhan, binatang apapun yang ada di taman ini, Taman Firdaus, Allah katakan begitu ya, yang kami tadi itu sama Bapak Allah Kudus itu, boleh kamu makan katanya pada Nabi Adam dan Siti Hawa. Tapi satu pohon ini jangan kamu makan, karena kalau kamu memakan ini kamu akan tahu yang baik dan yang jahat. Hanya itu. Sepertinya Tuhan itu mungkin dulu ingin kita itu polos ya, jujur orangnya. Jadi dia tidak ingin kita itu ingin tahu yang baik dan yang jahat. Hanya satu perintahnya, jangan kau makan. Seluruhnya boleh, mau makan binatang, mau makan apa, mau makan rumput silakan. Nah, seperti itu. Udah panas ya, mulai panas. Jangan panas nanti. Tetapi satu larangan itu pun manusia tidak bisa taat. Nabi Adam, ya, nggak bisa taat. Memang yang digoda ular itu si iblis adalah wanita. Karena saat ini kalau memang Bapak bisa baca nanti, karena kita sudah di tabel begini itu kita nggak bisa buka kitab Taurat ya. Saat Allah itu, kami itu, Allah Bapa itu berkata, seluruh yang ada di Firdaus ini boleh kau makan, tapi hanya satu ini tidak boleh kau makan. Itu difirmankan kepada Adam. Saat itu Hawa belum diciptakan, ya di sini ya. Nah, setelah Allah berfirman kepada Adam, jangan kau makan,
baru Hawa diciptakan. Berarti firman itu belum sampai ke Hawa, ya. Jadi iblis tahu yang lemah itu Hawa, karena Allah tidak memberikan firman kepada Hawa, kepada Adam. Nah, Adam ini nyampaikan firman kepada Hawa itu nggak ngerti lah ya, A-nya kurang tah, D-nya kurang tah, ya namanya Hawa Adam ya, pengen menang sendiri, nggak tahu juga. Oh, laki-laki ya. Nah, jadi iblis itu tahu yang lemah itu wanita, maka yang digoda adalah wanita. Ya, yang digoda adalah wanita. Kata ular di sini ya, ini bahasa sehari-hari. Semuanya boleh kamu makan kata Allah kepadamu yang ada di taman ini. Datang Hawa bilang, tapi kok pohon yang satu nggak boleh loh, katanya begitu. Itu bahasa sehari-hari ya. Tapi ular bilang, boleh kamu sentuh, katanya gitu. Ya, pinter dia. Nah, akhirnya Hawa tergoda, disentuhnya, diambilnya buah pengetahuan yang baik dan yang benar. Nah, setelah itu datang suaminya Adam. Papa ini ada buah yang enak loh. Masalahnya bahasa saya begitu. Tapi kan ini buah pengetahuan yang baik dan yang benar, tidak boleh kita makan. Namanya bujukan istri ya. Kalau saya dulu jadi Adam ya, saya harus tegas. Saya keluarkan orang Batak saya. Kalau bilang tidak boleh, tidak boleh. Bisa nggak gitu Adam? Ternyata Adamnya orang Jawa. Lemah lembut, orang Sunda. Ternyata mungkin ini di dalam pikiran saya, Adamnya nggak tegas ya, kayak orang Batak gitu, langsung enggak gitu, boleh kan? Horas pak. Kalau dia tegas kan, istrinya sudah makan, dia tegas, oke, kamu sudah salah, ayo kita ketemu Allah, terima hukumannya bagaimana? Dia nggak bakalan makan gitu. Adam kan, karena firman disampaikan Allah kepada Adam. Hawa nggak mendengar langsung, Hawa itu mendengarkan apa yang disampaikan Adam. Ternyata yaudah kita coba kan deh, enak gak deh? Emang kan perempuan mah penggoda. Iya, apalagi munajat mah. Ya, seperti itulah Bapak ya. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, lalu Allah mengusir mereka dari Taman Eden. Nah, di sini di Taurat dikatakan, terkutuklah engkau. Nah, langsung laki-laki dan perempuan itu terkutuk. Di sini tertulis di Kejadian, engkau laki-laki akan bersusah payah mencari makanmu. Ya, dan wanita dikutuk, engkau akan melahirkan sakit, tapi engkau akan birahi kepada suamimu. Ngeri nggak? Panas nih, udah mulai birahi. Nah, jadi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, sudah dikeluarkan dari Taman Eden, lalu Allah memiliki sama kayak kita manusia, kita mencintai anak-anak kita sekalipun mereka berbuat salah benar. Karena manusia ciptaan Allah, mana tahu manusia bertobat. Dikirimlah Nabi Musa ya untuk bertobat. Banyak banget Nabi Yahya, Nabi Daud, semua mereka bunuh, nggak ada yang didengarkan. Lalu Allah itu berfirman, ya, kita harus menjadi manusia
Dari sekian banyak nabi yang sudah kita kirim, tidak ada satupun manusia ini yang bertobat. Ya, hanya gara-gara kesalahan Adam, kita nggak kenal Adam, tapi dosa keturunannya sampai kepada kita. Nah, makanya Allah itu, firman itu menjadi manusia, yaitu Yesus, yang untuk menjadi penyelamat manusia. Oleh karena dosa satu orang, maka diselamatkan oleh satu orang. Kalau firman itu datang langsung jeblok, kita bisa bilang itu hantu. Sedangkan Musa aja datang, sudah dilakukan banyak mukjizat, laut aja terbelah, masih aja membakar manusia. Maka Yesus itu, nah kita baca kelahiran Yesus ya, kayak ada ininya. Ya. Ibu. Oke, dimakan. Oh, Dimakan. Mr. Berry. Nomor baiknya berapa Mbak Ferry? Nomor baiknya berapa? Oke ya. Nanti ngobrol-ngobrol. Kelahiran Yesus Kristus, Matius 1 ayat 18, nanti Bapak Ibu boleh dibaca ya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Ya, itu Pak tadi Roh Kudus ya. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi Pak, Yesus itu punya ayah, punya ibu, tetapi dia terlahir oleh karena Roh Kudus. Ya, kum fayakum ya. Allah itu mampu melakukan apapun. Ya, jadi Maria itu hamil bukan karena hubungan suami istri. Tadi kita dari awal sudah kita ceritakan Tritunggal, ada Allah Bapa, Allah Roh Kudus, dan Allah Anak. Dan Roh Kudus itulah yang masuk ke kandungan Maria. Nah, seperti itu ya Pak ya. Tadi Bapak pertanyaannya kan ada bapaknya, ada ibunya ya Pak ya. Nah, ini ada tertulis di sini, nanti Bapak bisa baca di Injil. Yang kami hormati dan memuliakan Ketua IMARI beserta seluruh jajaran pengurus, juga guru kami Pak Kiai Mutillah, serta seluruh teman-teman penyuluh ASN yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Insya Allah semuanya masuk surga. Amin. Amin. Tidak lupa juga yang kami hormati saudara kami dari Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Ini Pak Ustadz Ferry sama Ibu Ustazah Marta, ini luar biasa ini materi hari ini. Saya terkesima sampai diem, saking hebatnya ini, luar biasa. Kalau di Islam mungkin ini sudah masuk jadi kiai gitu ya. Sudah masuk kiai ya. Jadi pemberi materinya itu mantap gitu ya, nggak ragu-ragu gitu ya. Menarik tadi dibahas tentang eksistensi Tuhan ya. Jadi saya bacakan satu ayat Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang artinya ya ayuhan nas, wahai
hai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami ciptakan engkau min dzakarin, dari seorang laki-laki, wa unta, dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uban, dan kami jadikan kalian syu'ub, berbangsa-bangsa, wa qabail, dan bersuku-suku, lita'arafu, agar saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya manusia yang paling terbaik, paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Inna Allaha alimun khabir, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Teman-teman penyuluh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat sekilas ya di dalam konteks syariat Islam dulu itu ya, di historis sejarahnya menurut Syekhul Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti, dia sebabun nuzul ini bermula ketika Bilal bin Rabah disuruh azan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW naik Ka'bah, nah kemudian penduduk Mekah terheran-heran, ngobrol sama temannya, kenapa nih Muhammad ini kok orang hitam bau itu suruh azan gitu ya. Ini kejadian yang pertama, tapi belum turun ayatnya. Nah kemudian kejadian lagi yang kedua, ada seorang budak yang sangat miskin namanya Abu Hind. Abu Hind ini dia mantan budak, kemudian menjadi seorang ahli pekam ya. Kemudian Rasulullah suatu ketika mencarikan untuk jodoh ya, Bani Bayadah, kemudian kaum Bani Bayadah menolak. Masa iya sih Muhammad, ini Abu Hind ini kan orang yang sangat miskin, mau menikahkan dengan anak saya, padahal dia dulunya adalah seorang budak saya. Jadi ada apa istilahnya, diskriminasi ya, diskriminasi. Dalam riwayat yang lain disebutkan, masa iya sih Bilal bin Rabah sebut kakak hitam karena kulitnya hitam banget, ya nggak pantas lah semacam azan itu, masih banyak ada orang ganteng, orang putih gitu. Akhirnya turun ayat ini sebagai bahwa kita ini sekalipun kulitnya hitam, tapi kalau ketakwaannya, ibadah kepada Allahnya tinggi, kemudian hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya bagus, hablum minal alamnya bagus, maka bisa jadi dalam pandangan Allah, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya manusia yang paling terbaik adalah orang yang paling bertakwa. Jadi teman-teman penyuluh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam konteks syariat agama Islam kita tidak boleh menghina, mengejek ya, sekalipun memang dalam suku kita beda ya, tetapi yang menjadikan mulia di sisi Tuhan kita adalah orang yang paling bertakwa. Nah, berangkat tadi berbicara tentang Tuhan, kita juga mengenal ya menurut Imam Ibnu Taimiyah, meski memang saudara-saudara kita sebagian tidak setuju, tapi kita tidak jadi masalah sebagai wawasan saja. Jadi dalam Islam itu memang kita mengenal ada namanya tauhid rububiyah ya. Tauhid rububiyah itu mengesahkan Allah dengan segala ciptaannya. Karena kita tahu, kita sadar alam jagat raya, langit bumi serta seluruh isinya ini adalah yang menciptakan adalah Tuhan satu, Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Kemudian yang kedua juga tauhid uluhiyah. Jadi dalam syariat agama kita yang namanya Tuhan itu, mohon maaf Ibu Ustazah Marta dan Pak Ustadz Ferry ya. Jadi Tuhan kita itu waqala takhadallahu walada. Ketika saudara kita mengatakan bahwa Tuhan punya anak, maka Islam itu ada sekat yang sangat tebal dan tidak bisa ditembus. Artinya apa? Bahwa Tuhan kita sama. Allah Subhanahu wa taala tidak punya anak, tidak punya ibu ya, apalagi punya menantu gitu ya. Ini dalam konteks syariat agama kita ya. Jadi makanya kita berdoa itu ya murni ya, tanpa melalui bapak ya, melalui ibu, melalui anak, tapi langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut namanya tauhid uluhiyah ya. Azan ya. Lanjut. Adanya banyak soalnya tempatnya. Apa?
Adanya banyak Pak. Ada banyak. Kita ya. Iya, ngobrol gitu. Lanjut. Ya, sebentar lagi ya. Jadi teman-teman tadi berita pagi Oman 5 menit, itu menit kan aja Oman. Ya, jadi pada prinsipnya kita orang Islam ya, bahkan dalam tauhid kami ya, akidah kami, nikmat Islam kita semua yang ada di sini nikmat Islam ya, tidak sempurna Islamnya, tidak sempurna imannya jika tidak mempercayai satu nabi yang bernama Isa ya. Nah, jadi kita ini kalau nggak percaya kepada Nabi Isa ya, mohon maaf, Islam kita tidak sempurna, iman kita tidak sempurna. Maka ini semua ini sangat meyakini 100% bahwa Nabi Isa alaihi salam saudara kita dalam saudara kita Yesus ya. Nah, jadi kita ini meyakini dan itu dijelaskan dalam kitab, apalagi dalam hadis-hadis banyak sekali. Makanya supaya adil ya, supaya adil ini menurut saya pribadi ya, karena kita percaya kitabnya Ibu Marta dan Pak Ferry, mudah-mudahan juga sedikit mempercayai pula juga kitabnya kita sebagai umat Islam. Cuma tadi saya penasaran, tadi Ibu Marta menjawab bahwa ketika Pak Ustadz Ubaidillah tadi bertanya tentang apakah ada sih disebut nama Muhammad di kitab Injil gitu ya. Cuma saya sekilas baca apakah benar atau tidak dalam kitab Injil Barnabas bab 39 secara eksplisit itu disebutkan katanya itu ada nama Muhammad. Nah, nanti jika ada pertanyaan lagi gitu ya. Ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Pada prinsipnya kami menjaga persaudaraan sesama bangsa ya, sesama manusia. Mudah-mudahan nanti di surga kita semua berjumpa di sana ya. Terima kasih sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setidaknya harus barangkali saya ingin ikut juga berkomentar tentang permasalahan-permasalahan yang muncul. Barangkali nanti ada dari Pak Demokrila, dari Demotin, dan dari yang lain ya, biar lebih hangat maksud saya tentang persoalan-persoalan yang muncul. Setidaknya biar balance lah ya, biar balance maksud saya. Nanti tentang keautentikan kitab suci yang dari Pak Ustadz Supriyadi. Kalau di Islam itu sudah sangat jelas bahwa yang namanya kitab suci orang Islam, yakni Al-Quran Karim, itu dijaga keautentikannya langsung oleh Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayatnya ada, Allah katakan inna nahnu nah itu dia ya. Apa dibilang soalnya dia ada aneh, apa dibilangnya orang ngandel. Kata Allah dalam Al-Quran sangat jelas, kalau Pak Ferry, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah pula yang akan memelihara autentifikasi Al-Quran. Jadi sejak dia turun sampai nanti akhir zaman itu Al-Quran tidak berubah. Itu satu. Ya, kalau di Islam barangkali, kalau di umat yang lain kan ada perjanjian lama, perjanjian baru, sehingga itu ada sedikit perubahan karena mungkin menyesuaikan dengan kondisi zaman atau mungkin panggilan yang muncul gitu kan, tadi salah satunya. Nah itu yang pertama ya, tentang autentifikasi atau keautentikan Al-Quran. Artinya tidak mungkin Al-Quran itu akan berubah. Tetapi yang harus dicatat bukan tulisan Al-Qurannya, bukan, tapi wahyunya itu yang akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin Al-Quran akan hilang. Bahkan dalam hadis dikatakan begini, kata Rasulullah SAW, sayyanti ala ummati zamanun la yabqa minal Qur'an illa rasul. Di akhir zaman itu akan muncul orang banyak memahami Al-Quran, tapi dia praktek dari nilai-nilai Al-Quran tidak ada. Paling nilai yang diterapkan itu yang akan hilang. Kalau wahyunya itu pasti akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu, yang pertama. Yang kedua, tentang tadi dari Bu Najar, barangkali dari perspektif saya lah ya, saya ininya tentang perbedaan gereja. Ada gereja A, B, C gitu ya, HKBP atau Pantai Costa, mungkin apalagi banyak ya Bu Mata ya.
Itu derivasinya kan banyak. Kalau di Islam mungkin ada Muhammadiyah, NU, Al-Basriyah. Nah itu adalah sama seperti itu sebetulnya. Itu ritual-ritual keagamaan saja untuk lebih merasa nyaman ketika dia beribadah. Menurut hemat saya itu dalam konteks itu. Kalau di Islam jelas tidak ada, walaupun dia sifatnya Muhammadiyah, NU, apapun dia sektornya, tetap satu tempatnya adalah masjid. Tetapi nanti ada lagi kadang-kadang, nah ini harus kita hati-hati, LDII gitu misalkan. Mereka ada yang sifatnya eksklusif. Eksklusifnya bagaimana? Ada umat lain, nah ini yang harus kita ketahui sebagai penyuluh agama. Maksudnya apa? Justru inilah yang harus kita dekati. Jangan sampai eksklusivitas dalam masyarakat itu diterapkan. Kenapa? Karena itu akan menghambat proses kerukunan umat beragama. Yang kemarin kita belajar di sana itu tentang IREL itu ya, Pak Iqbal. Oh nggak hadir ya? Karena memang dia lagi berduka, betul. Karena kebetulan anaknya ke Haji Jainuri kan meninggal ya. Mudah-mudahan nah itu maksud saya, kalau itu eksklusif maka mau tidak mau itu akan mengganggu proses kerukunan umat beragama. Maka walaupun kita mungkin sektornya berbeda-beda, maka tujuannya tadi kata Pak Ferry, kita sama kok, tujuannya sama tujuannya. Maka kalau ritual keagamaan, praktek beribadah silakan berbeda, tetapi dalam konteks kehidupan berbangsa kita adalah satu. Itu satu tentang gereja. Terus kemudian tentang mandi-mandi dalam Islam juga Bu Mata dan Pak Ustadz Ferry, nggak apa-apa saya panggil Ustadz ya. Di Islam ada yang tidak perlu, bahkan tidak perlu dimandikan. Ada. Siapa? Salah satunya adalah orang yang mati syahid. Dia tidak perlu dimandikan, kata Rasulullah, langsung saja dia dikuburkan. Karena itu sih kalau soal mandi itu kan cuma tadi proses budaya, tetapi dalam Islam memandikan itu bukan cuma sebatas budaya lokal setempat, itu ada khususnya. Ya, ada khususnya. Jadi diantaranya begitu. Lalu yang berikutnya tentang masuk surga tanpa ibadah. Tadi kata Pak siapa? Kiai Haji Iqbal, ya. Maksudnya gimana? Tadi kan dikatakan di Islam itu ada, memang ada sebetulnya. Kalau di Islam itu boarding passnya satu saja. Kata Allah, barang siapa orang yang, kata Rasulullah, barang siapa orang yang meninggal dan kalimat terakhirnya yakni kalimat la ilaha illallah dakhala jannah, itu panitia surga betulan itu. Iya, tetapi itu kan instrumen untuk masuk Eden, surga itu banyak. Ada kata Rasulullah yang paling gampang masuk surga itu bagi perempuan adalah taat kepada suaminya. Kata perempuan kan jawabnya apa? Kata penajat, emang itu doang jalan surga? Iya kan? Karena kan saking banyaknya gitu, saking banyaknya. Maka tidak menutup kemungkinan dengan rahmatnya Allah, rahmatnya Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang tidak beribadah dia akan masuk surga kalau dia melakukan amal soleh selama ada akidah di dalam diri. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Itu jelas. Ya, tetapi hal yang semacam itu kan tidak bisa kita kembangkan di tengah-tengah masyarakat. Tidak mungkin. Ya, rahmat Allah itu tidak akan turun kalau dia tidak berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak mungkin akan dapat hidayah, kata Pak Ferry tadi, kalau dia tidak pernah kenal dengan firman Tuhan. Mau gimana dia? Susah. Ya, itu tadi. Maka tetap saja satu instrumen pokoknya yang membedakan itu adalah tentang akidahnya. Satu yang paling pokok ada di sana. Ada nggak? Menutup kemungkinan nggak orang yang tidak beribadah, tidak pernah ke masjid, tidak pernah ke musola, tidak pernah ikut pengajian, dia masuk surga? Nah, ini jalannya mungkin terjal, tetapi dia boarding passnya, kartu asnya dia sudah punya, yaitu kalimat la ilaha illallah. Maka ini yang membedakan barangkali itu Mata Mazhab diantaranya. Ya. Lalu kemudian konsep Trinitas dan misteri ilahi.
Karena kalau kita berbicara tentang konsep Trinitas, maka itu adalah misteri ilahi. Tentang berbicara tentang Tuhan itu adalah misteri. Maka tadi dikatakan konsepnya. Maka ada mungkin tentang kaidah, entah itu hadis, entah itu apa. Kalau di Islam itu belum ada. Tafakkaru fi terus. Oke, itu ya. Nah itu Bu Maberi, kalau di Islam itu kalau sudah berbicara tentang zatiat Tuhan, zat Tuhan itu tidak boleh lagi, sudah sebatas itu. Pikirkan oleh kamu tentang makhluk Allah, jangan kau pikirkan tentang zat Allah. Itu konsepnya kalau di Islam. Artinya apa? Untuk membatasi akidah, jangan sampai sekarang Allah lagi apa ya? Kan arahnya ini kesana. Maka tidak boleh kita berpikir bersama. Ya, artinya pikirkan oleh kamu tentang ciptaan Allah saja sudah. Jangan memikirkan tentang Allah, tetapi harus diyakini bahwa Allah itu ada. Itu maksudnya di Islam, ya, maksudnya tentang. Yang itu maksud saya tentang kalau sudah berpikir tentang Tuhan, jangan terlalu dalam. Itu kan kita bukan filosof ya. Jadi antaranya ke sana menurut saya. Itu barangkali itu. Lalu kemudian tentang Nabi Muhammad dan Nabi Isa alaihissalam. Kalau di Islam, Nabi Muhammad itu adalah Nabi dan Rasul terakhir penutup risalah kenabian. Artinya apa? Tadi kan minta pendapat Pak Ferry dan barangkali bagaimana tentang Islam memandang Nabi Isa. Tadi dijelaskan oleh Pak Al-Hajj Al-Jadid. Ustaz Muhammad ya, tadi dijelaskan lah ya. Bagaimana? Justru di Islam itu tidak akan masuk surga kalau dia percaya kepada Nabi Muhammad tetapi tidak percaya kepada Nabi Isa. Tetapi dalam prakteknya kan Nabi Isa dengan Yesus yang kita yakini itu yang berbeda. Kalau Isanya itu pasti ya Yesusnya sama, itu akan Yesus yang mengarah ke Nabi Isa karena nanti kan runtutan historinya, sejarahnya kan proses kelahirannya umat. Ternyata saya tadi ngobrol, mirip ya, saya bilang bukan mirip, emang sama kok gitu ya. Ternyata begitu ya. Nah, tetapi nanti kan di tengah perjalanan yang berbeda. Maka satu Islam itu dia tidak akan masuk surga kalau dia tidak percaya kepada Isa alaihissalam. Kenapa? Karena dalam rukun Islam itu rukun iman itu sendiri ada salah satunya harus percaya kepada Nabi. Terutama salah satunya adalah Nabi Isa alaihissalam. Dan bagaimana Nabi Isa nanti di akhir zaman mungkin nanti dijelaskan oleh Pak Kiai Salamun ya, insyaallah. Itu dijelaskan lagi. Jadi jelas kalau di Islam. Dan Nabi Muhammad SAW itu terkontekstualisasi dalam kitab suci kami, Bu Marta, bahwa kalau mungkin tadi ternyata betul. Jadi kita sebetulnya sudah inilah kenapa orang-orang Kristiani atau orang-orang Kristen memang tidak percaya kepada Nabi Muhammad itu karena memang tidak ternaskah di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru gitu kan ya, itu diantaranya. Secara eksplisit, mungkin secara implisit mungkin ada. Kalau tadi kata Pak Ferry, ada kajian seorang ustadz yang mengarahnya ke sana. Nah, itu kan maknanya mana implisit ya, artinya penafsiran gitu ya. Tapi kalau tentang Nabi Muhammad itu jelas, maka Nabi Muhammadun bukan lagi saya. Nah, terus sengaja ya. Jadi jelas Bu Mbak Ferry, kalau di Islam kalau tidak percaya akan Isa alaihissalam maka dia sebetulnya sudah musyrik. Ya artinya sudah murtad, dia keluar dari agama Islam. Ya. Karena pun posisi Nabi Muhammad jelas itu adalah sebagai khataman nabiyyin, penutup segala risalah kenabian. Maka masuk di antaranya. Kenapa kami percaya kepada Nabi Isa, tapi kok terhadap ajarannya kita tidak percaya atau tidak melaksanakan? Karena menurut pendapat kami, terutama saya yang tauhid dengan seceteknya pengetahuan gitu ya, risalah kenabian nabi-nabi yang terdahulu itu sudah ditutup
dengan risalah kenabian Nabi Muhammad SAW. Maka kan ada anekdot Bu Marta, Bu Pak Ferry, biasanya kalau kita dengar di YouTube itu, kalau orang Islam masuk surga, maka orang di luar Islam belum tentu masuk surga. Kenapa? Tapi kalau orang di luar Islam, terutama Kristen, ini kita jangan diambil hati ya ngobrolnya ya. Ini mah santai aja lah di sini. Oh, kita level menengah ke atas ke pendidikannya, ya kan? Nah, tapi kalau Pak Ferry sama Bu Marta masuk surga, saya pasti masuk surga. Kalau dari sisi teologinya, keimanannya. Kenapa demikian? Saya meyakini Isa alaihissalam sebagai nabi, tapi Pak Ferry tidak meyakini Nabi Muhammad sebagai nabi. Maka kata saya, wajar dong kalau saya katakan kalau Pak Ferry masuk Islam, saya pasti masuk Islam. Iya dong, masuk surga maksudnya. Tapi kalau saya masuk surga, belum tentu loh Pak Ferry masuk surga. Dari sisi teologi itu maksudnya, mungkin nanti dibantah lagi dalam pertemuan yang akan datang satu bulan yang berikutnya. Ya, menurut hemat saya itu diantaranya ya. Tetapi istilah kita memang jelas ini penyuluh agama. Penyuluh agama itu adalah leading sektor di masyarakat. Maka kita tidak usah bersikap eksklusif di tengah-tengah masyarakat. Apapun domain kita, background kita tetap. Kenapa kita harus memahami seperti ini? Ketika kita berhadapan dengan komunitas orang Islam saja, ya kita kan bisa berinteraksi secara normal. Tetapi ketika kita berinteraksi dengan komunitas jemaat yang lain, kan kita harus mampu memposisikan diri. Kalau pemahaman kita kuat, maka kita akan mampu berinteraksi secara baik. Seumpama Pak Ferry sama Mata, ya kan? Itu berbeda dalam dogmatis, tetapi ternyata kan bisa bergaul. Kenapa? Karena masing-masing saling memahami. Maka ini harus kita interpretasikan, kita implementasikan di dalam kehidupan kita, terutama bagi penyuluh agama. Kenapa demikian? Khatimun nas ala qadri uquli. Berikan ajaran, berikan penyuluhan kepada masyarakat itu sesuai dengan kadar berpikir mereka. Artinya apa? Kalau berhadapan dengan jamaatnya Pak Ferry sama Bu Marta, jangan ngomong ada itu sesat loh. Nah itu kan bahaya. Maka dalam konteks penyuluhan berusaha itu harus kita haluskan bahasanya. Jangan menyinggung masalah tentang dogmatis, apalagi tentang beribadah. Kalau di tengah-tengah masyarakat, untuk menjaga kerukunan umat beragama. Mungkin itu ya tambahan dari saya. Yang menarik bagi saya tadi ada sebuah pertanyaan terkait tentang pandangan Islam terhadap Kristen juga ataupun Protestan, dan juga sebaliknya pandangan Kristen Protestan terhadap Nabi Muhammad, kalau nggak salah seperti itu ya. Sepengetahuan saya memang kalau dalam pandangan teologi Islam bahwa di Yohanes 14 ayat 16 kalau nggak salah itu ada istilah parakletos atau parakel yang artinya itu penghibur atau penolong. Itu dipahami oleh teologi Islam itu adalah Rasulullah, tetapi di dalam Yohanes 14 ayat 26 itu oleh teolog Kristen dipahami bahwa itu adalah Roh Kudus. Ini saya kira hanya perbedaan dalam pandangan atau perspektifnya gitu ya. Kalaupun esensinya ya sama-sama kudus, sama-sama disucikan oleh kita. Juga dalam pandangan Islam bahwa di Injil itu ya ada para tektos ya atau para trek ya, penghibur atau penolong kalau nggak salah itu artinya, itu di 14 ayat 16. Tetapi di dalam Yohanes 14 ayat 26 itu dipahami oleh teolog Kristen itu adalah Roh Kudus, hingga itu bukan Nabi Muhammad. Bahkan dalam Islam memang sudah jelas bahwa nabi yang harus kita imani itu jumlahnya 26.
25 ya, 26 ya Jumat ya. Nabi yang 26 itu Jumat Jaya, dan itu Nabi palsu. Nabi bir. Jadi itu karena memang dalam keimanan umat Islam itu ya itu yang harus dan dari 25 nabi itu Rasulullah adalah sebagai mujaddid, sebagai penghias dari seluruh nabi-nabi yang ada, atau disebut dalam konsep agama itu khatamun nabiyyin. Jadi artinya bahwa Isa itu masuk dalam kategori kenabian itu. Dalam sabdanya Rasulullah menjelaskan, innallaha subhanahu wa ta'ala zayyana as-samaa'a bil kawakib wa zayyana al-malaikata bi Jibril wa zayyana al-anbiya'a bi Muhammadin wa zayyana al-ayyama bi yaumil bla 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 karena hadis itu panjang sekali, khawatir tidak awam nanti di ledekin Haji Marjaya. Jadi intinya memang kami di Islam itu bukan tidak mempercayai Isa, tetapi mungkin dalam penyematan atau dalam apa ya, pemberian label yang berbeda kira-kira. Kalau yang lain-lain tadi pertanyaannya bagi saya mungkin kurang menarik kedua. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala ala rasulillahi ajma'in. Amin amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunubi abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa ammina wa ammatina wa khalina wa khalatina wa istadistatina wa istadamitina wa liman haqqun alaiha. Irfa' lahum ad-darajat wa dha'if lahum al-hasanat wa kaffir anhum sayyi'at. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Ma syaa Allah ma kana bi ni'matin fa min Allah. Ma syaa Allah la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya 'Aziz ya Ghaffar ya Karim ya Sattar ya Rahim ya Bar ya Hannan ya Mannan ya Dayyan ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya fa'alul lima yurid. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Wal yatalattaf wa la yushrikanna bikum ahada. Allahumma inna nas'aluka wa anna nashhadu annaka anta Allah la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka bismikal a'zamil maktub min nuri wajhikal a'lal mu'abbad ad-da'imil baqiyil mukhallad fi qalbi nabiyyika wa rasulika Muhammad. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatana wa asdiqaina min ahlil Qur'an wa ahlil ilmi wa ahlil dzikri wa ahlil ibadah wa ahlil khair birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hafshil maqasidana wa muradana wa akhlis niyatana wa tahassun akhlaqana bi akhlaqillah wa bi akhlaqi Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam birahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin.
اللهم زين قلوبنا وقوالبنا وأنفسنا وأعمالنا بكلمات لا إله إلا الله محمد رسول الله وبكلمات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم استجب دعاءنا بلا رد ببركة اسمك العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد